hasil klasmen dan top skor BRI Liga 1. Pekan kelima BRI Liga 1 2023-2024 mulai digelar hari ini, Jumat 28 Juli 2023. Dua pertandingan digelar dengan hasil yang sama. PSIS Semarang harus puas bermain imbang tanpa gol saat menjamu Borneo FC. Sementara Persita Tangerang sukses mencuri 1 poin di markas Persikabo 1973 setelah kedua tim bermain sama-sama kuat 2-2. Sementara itu Persib Bandung harus bersusah payah mengalahkan Persik Kediri dengan skor 2-1. Untuk sementara Dewa United dan Persita kembali meraih sama-sama berada di urutan teratas BRI Liga 1 2023-2024. Kedua tim mengumpulkan nilai 10. Sedangkan untuk top skor sementara BRI Liga 1 Gustavo Almeida masih memimpin dengan torehan 6 gol. Kemudian disusul oleh Alex Martins dengan 5 gol serta Carlos Portes dengan 4 gol. Marcelino Ferdinand berpotensi kembali cetak gol bersama KMS Kadenzi. Sekedar diketahui, KMS Kadenzi akan melanjutkan laga tur pramusim mereka jelang menyambut musim 2023-2024. Rencananya pada Minggu 30 Juli 2023 pukul 00 waktu Indonesia Barat, KMS Kadenzi akan bentrok dengan Sparta Petegem. Peluang Marcelino Ferdinand mencetak gol di laga ini cukup besar, sebab Sparta Petegem hanyalah tim yang menghuni kasta keempat Liga Belgia. Biasanya ketika KMS Kadenzi dihadapkan dengan tim yang levelnya di bawah mereka, Marcelino Ferdinand selalu mentas sebagai starter. Ambil contoh pekan lalu saat KMS Kadenzi bersua klub kasta ketiga Liga Belgia KFC Winkelspark. Dalam laga tersebut, Marcelino Ferdinand mentas sebagai starter dan mencetak assist di pertandingan yang berakhir 1-1 tersebut. Elkan Bagot main 90 menit penuh, Ipswich Town menang 1-0 atas RB Leipzig. Baik timnas Indonesia Elkan Bagot main 90 menit penuh di laga Ipswich Town versus RB Leipzig dalam laga uji coba. Kehadiran Elkan Bagot sukses pun membantu Ipswich Town menang dengan skor 1-0. Duel seru tersaji dalam pertemuan Ipswich Town melawan klub Liga Jerman, yakni RB Leipzig. Laga itu digelar di Innsbruck Stadium Tivoli, Austria pada Jumat 28 Juli 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dilansir dari akun Instagram @garuda_facebook, Elkan Bagot dipasang sang pelatih sebagai starter dalam laga itu. Posisinya pun tak tergantikan hingga akhir laga. Kehadiran Elkan Bagot terbukti bisa membuat lini pertahanan Ipswich Town makin tangguh. Alhasil gawang Ipswich Town bisa clean sheet alias tak kebobolan 1 gol pun oleh lawan. Yandi Sofyan bisa jadi opsi Sintayong di timnas Indonesia. Yandi Sofyan memiliki karir sepak bola yang kurang mentereng semenjak pulang dari masa Bournemouth pada 2014. Ia kesulitan mendapatkan tempat saat dikontrak sejumlah klub kasta teratas Liga Indonesia seperti Persib Bandung, Arema FC hingga Bali United. Kondisinya mulai membaik saat Yandi Sofyan memutuskan hengkang ke Persikabo 1973 untuk mengarungi Liga 1 2022-2023. Yandi Sofyan akhirnya menemukan ketajamannya musim ini saat Persikabo 1973 menang 3-1 atas Bayangkara FC pekan lalu. Di laga tersebut, Yandi Sofyan mencetak 2 gol. Hingga kini tercatat sang pemain telah mencetak 3 gol di BRI Liga 1. Jika bisa tampil konsisten, bukan tidak mungkin penampilannya akan memikat hati pelatih timnas Indonesia Sintayong. Ingin portofolio global makin tebal, Persija lebarkan sayap bisnis. Persija Jakarta melebarkan sayap bisnisnya. Tim berjulukan Macan Kemayoran itu bekerja sama dengan Virtualness. Kolaborasi dengan Virtualness dianggap Persija Jakarta bisa mempercepat portofolio global Macan Kemayoran. Persija dan Virtualness akan memberikan pengalaman yang interaktif, menghibur, dan memberikan reward kepada The Jackmania melalui produk digital. Selain itu, kemitraan ini memberikan Virtualness hak web 3 eksklusif yang memungkinkan The Jackmania mengoleksi NFT Persija Jakarta. The Jackmania dapat memperingati momen-momen, mengabadikan sejarah hingga membuka keanggotaan dengan Web 3 Virtualness. Supporter juga bisa mendapatkan kesempatan baru yang interaktif dan imersif. Dikaitkan dengan Arema, Milan Petrovic buka kemungkinan kembali ke Liga Indonesia. Manajemen Arema FC menegaskan bakal ada pelatih baru paling lama 2 pekan ke depan. Saat ini, Joko Gedok Susilo diminta tetap mendampingi tim sampai pelatih tersebut datang. Beberapa nama pelatih asing dikaitkan karena manajemen Arema memberi bocoran jika pelatih yang sedang dibidik pernah menangani klub di Indonesia. Di media sosial, nama Milan Petrovic juga cukup banyak disuarakan sebab dia pernah menangani Arema di tahun 2018 silam. Yang menariknya, Milan Petrovic juga menggantikan Joko Susilo waktu itu karena Arema berada di zona degradasi. Perlahan Milan Petrovic membawa Arema finish di urutan 6. Saat dikonfirmasi terkait peluang kembali ke Arema, sang pelatih ternyata membuka pintu secara lebar. Timnas Indonesia U17 gelar seleksi serentak di 3 kota besar hari ini. Rangkaian seleksi Timnas Indonesia U17 akan kembali dilanjutkan pada Sabtu 29 Juli 2023. Seleksi digelar di 3 kota besar, yakni Medan, Surabaya, dan Manado. Adapun seleksi Timnas Indonesia U17 dilakukan di 12 kota. Seleksi ini sudah berjalan sejak 12 Juli dimulai dari Bandung yang bertempat di Stadion Sijalak Harupat. Setelah itu berturut-turut seleksi Timnas Indonesia U17 dilaksanakan di Palembang, Bali, dan Tangerang.
Periode 22-23 Juli digelar di Samarinda, Jakarta, dan Solo hingga Banjarmasin. Proses seleksi timnas Indonesia U17 di 8 kota tersebut menggandeng klub lokal setempat seperti Persib Bandung hingga Persija Jakarta. Persija Jakarta dalam keadaan kurang baik, Thomas Doll ogah mengeluh. Macan Kemayoran tetap membidik kemenangan saat menjamu Persebaya. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll bertekad bangkit saat anak asuhnya menjamu Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Duel tersebut dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SWGBK Minggu 30 Juli 2023. Doll menyebut skuadnya memetik pelajaran berharga dari laga kontra Persita Tangerang. Dalam pertandingan tersebut, Persija takluk dengan skor 1 gol tanpa balas. Persija tidak tampil dengan komposisi pemain terbaik untuk menghadapi Persebaya. Marco Simic dan Hansa Muyama terpaksa absen karena mengalami cedera. Situasi tersebut yang membuat Doll harus memutar otak buat menentukan pemain. Ia pun mengatakan bakal berusaha meraih kemenangan dalam laga versus Persebaya. Bima Sakti siap tampung saran Frank Wormold demi kebaikan timnas U17. Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengaku siap bekerja sama dengan Frank Wormold. Bima senang karena bisa belajar dari pelatih asal Jerman tersebut. Frank Wormold ditunjuk oleh PSSI menjadi penasehat bagi tim kepelatihan timnas Indonesia U17 yang dipimpin Bima Sakti. Masukan-masukan dari Wormold diharapkan bisa meningkatkan kualitas timnas Indonesia U17 yang bakal tampil di Piala Dunia U17 2023 pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Frank Wormold juga akan mendampingi Bima Sakti selama timnas Indonesia U17 menjalani pemusatan latihan atau training camp TC di Jerman yang akan dilaksanakan pada September dan Oktober 2023. Pelatih Irak bicara persaingan kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Irak Jesus Casas menilai bahwa persaingan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 putaran kedua tidak akan mudah. Ini disampaikan usai drawing putaran pertama dan kedua kualifikasi Kamis 27 Juli 2023. Timnas Irak masuk ke grup F bersama dengan Vietnam, Filipina, dan pemenang kualifikasi putaran pertama yang mempertemukan timnas Indonesia dengan Brunei Darussalam. Grup F berpotensi dilengkapi timnas Indonesia yang di atas kertas lebih diunggulkan dari Brunei Darussalam di dua laga 12 dan 17 Oktober. Selain kualifikasi, timnas Irak juga punya agenda, yakni Piala Asia 2023 yang akan digelar pada awal 2024. Yang menarik, Vietnam termasuk Indonesia juga menjadi lawan selain Jepang di fase grup. Menuju dua agenda tersebut, timnas Irak rencananya mengikuti Piala Raja di Thailand pada September. Turnamen itu rencananya melibatkan Thailand, India, dan Lebanon.